Manchester City bidik Josko Gvardiol, Aymeric Laporte bakal dijual. Bek Manchester City Aymeric Laporte berpotensi hengkang setelah The Citizens membidik Josko Gvardiol pada bursa transfer musim panas 2023. Kurangnya menit bermain bersama Manchester City menjadi alasan Aymeric Laporte ingin pergi. Kontrak pemain timnas Spanyol itu sejatinya masih tersisa cukup lama di Etihad Stadium, yakni hingga 2025. Namun bursa transfer musim panas 2023 bisa menjadi kesempatan Laporte untuk menjajal kemampuan di tim lain. Aymeric Laporte yang didatangkan Man City dari Athletic Club memang sudah jarang diturunkan pada musim 2022-2023. Pep Guardiola hanya memasang Laporte sebagai pemain sebanyak 15 pertandingan di lintas kompetisi. Dilansir dari Daily Mail, keinginan Laporte untuk hengkang diperkuat setelah Man City menyatakan minat kepada Josko Gvardiol. Bek milik RB Leipzig itu sukses mencuri perhatian pada musim ini, terlebih bersama timnas Kroasia di ajang Piala Dunia 2022. Kiprah Gvardiol dalam menjalani debut di ajang akbar 4 tahunan itu berakhir dengan raihan medali peringkat ketiga. Gvardiol yang masih berusia 21 tahun dianggap bakal menjadi prospek lebih bagus untuk menggantikan Laporte. Kemampuan dan kapabilitas Gvardiol sebagai pemain muda dinilai bisa menjadi pemain yang tepat bagi Man City. Josko Gvardiol bakal cocok memerankan posisi bek tengah kiri di skuad The Citizens. Namun Man City harus merogoh kocek cukup dalam jika ingin membaca Gvardiol dari Leipzig. Harga pasar Gvardiol saat ini mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah karena masih menyisakan kontrak hingga 2027. Selain itu, Man City juga akan mendapatkan saingan dari tim Liga Inggris lainnya seperti Liverpool, Chelsea, dan Tottenham Hotspur. Barcelona berniat gaet Julian Alvarez dari Man City. Kabar dari Argentina mengklaim bahwa Julian Alvarez bisa meninggalkan Manchester City pada bursa transfer musim panas mendatang untuk gabung ke Barcelona. La Blaugrana sudah berupaya meningkatkan kualitas lini serangnya dengan menggait Raphinha dan Robert Lewandowski di musim panas tahun lalu. Mereka menyusul Ferran Torres yang tiba 6 bulan sebelumnya alias pada Januari 2022. Namun demikian, lini serang Barcelona nampaknya masih belum cukup memuaskan bagi Xavi Hernandez. Dengan Raphinha dan Ferran Torres belakangan dirumorkan hendak hengkang. Barca dikabarkan akan menggait Yannick Carrasco dari Atletico Madrid dengan mengaktifkan opsi yang telah disepakati dari transfer Memphis Depay pada Januari 2023 lalu. Namun mereka juga dikabarkan ingin menggait Julian Alvarez dari Manchester City, sebagaimana klaim dari surat kabar asal Argentina TAIC Sports. Alvarez menjadi salah satu pemeran penting di balik kesuksesan timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 lalu. Namun kesulitan mendapatkan menit bermain di Etihad Stadium. Pelatih The Citizens Pep Guardiola mengandalkan Erling Haaland untuk lini serangnya. Selagi Alvarez hanya diberi kesempatan tampil sebagai starter dalam 10 laga saja di sepanjang musim ini. Dia tampil 30 kali secara keseluruhan, namun kebanyakan di antaranya dimainkan sebagai pengganti. Selagi mampu mencetak 10 gol dan 2 assist, Barcelona bisa menawarkan kesempatan bermain reguler kepada sang pemain berusia 23 tahun tersebut. Namun mereka hanya bisa menggait jika City bersedia untuk meminjamkannya pada musim panas mendatang. Guardiola targetkan 9 poin di 3 laga berikutnya demi juara Liga Inggris. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan 3 pertandingan mendatang menjadi penentu kelangsungan perjalanan timnya pada musim 2022-2023. Diberitakan sebelumnya, Manchester City menjamu Bournemouth pada matchday ke-26 Liga Inggris di Stadion Etihad. Pertandingan pun berlangsung pada hari Sabtu 4 Maret 2023 pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Dan hasilnya, Manchester City sukses menang 2-0 dengan gol yang dicetak oleh Phil Foden dan Bernardo Silva. Skuad Pep Guardiola pun tetap bertahan di urutan kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan total 58 poin.
Mereka pun menjaga selisih angka dengan Arsenal di urutan teratas tetap pada 5 angka. Sebab di hari yang sama, Arsenal juga menang 3-2 atas AFC Bournemouth di Stadion Emirates. Pep Guardiola pun mengatakan, 3 pertandingan mendatang akan menentukan nasib timnya pada akhir musim ini. Kami punya waktu libur 2 hari karena penting untuk tidak bertemu selama beberapa waktu, kata Guardiola. Setelah itu, Man City bertemu Crystal Palace, RB Leipzig, dan Burnley di 3 kompetisi. Penampilan kami pada 3 laga itu menentukan hasil akhir tim, ujarnya. Man City akan bersua dengan Crystal Palace pada tanggal 12 Maret 2023 di Liga Inggris. Dan tentu saja, Pep Guardiola akan menargetkan poin penuh di seluruh pertandingan agar peluang meraih juara Liga Inggris dan Liga Champions masih terbuka lebar. Man of the match Manchester City versus Newcastle, Phil Foden. Phil Foden terpilih menjadi pemain terbaik Manchester City versus Newcastle. Aksi-aksi Foden berhasil membongkar pertahanan rapat yang diperagakan Newcastle. Foden turut mencetak gol pertama bagi Man City di menit ke-15. Solorannya dari tengah lapangan hingga kotak penalti memberi pertunjukan menakjubkan. Gol kedua Man City baru lahir di menit ke-67. Kali ini Bernardo Silva yang beraksi di ruang sempit untuk mengeksekusi peluang. Dengan 2 gol itu, Man City menang 2-0 atas Newcastle di Etihad Stadium pada pekan ke-26 Liga Inggris 2022-2023 pada Sabtu 4 Maret 2023 waktu Indonesia Barat. Foden menjadi pemain yang paling menakutkan bagi pertahanan tim tamu. Kemampuannya untuk meliuk-liuk di ruang sempit jadi penyebabnya. Di laga ini Foden sampai mencatatkan 5 kali dribble sukses dari total 6 percobaan. Itu artinya para pemain Newcastle nyaris tidak ada yang bisa menghentikan Foden ketika mulai beraksi. Pemain sayap ini juga mencatatkan akurasi umpan yang sangat tinggi. Akurasi umpan Foden mencapai 96%.